Buat saya karena kegemaran, kesukaan, jadi biasanya saya hunting yang sumber utamanya dulu aslinya, gitu kan. Nah, tapi karena ini mahal, kadang-kadang saya cari yang klonnya Oh gitu. sebagai untuk dipakai tiap hari, Daily. dailynya, Oke. gitu. Ya itu. Tips tuh ya teman-teman ya. Halo semuanya, kembali bersama saya Gado Gifta di All About Sand. Nah, kali ini bersama Pak Dodi Halo. Rahman. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Beliau ini kita perkenalkan dulu. Beliau ini salah satu kolektor parfum ya. Bisa dibilang kolektor parfum. Penyuka Parfum ya, parfum entusias. Gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar parfum tentunya ya. Pakai parfum apa, terus harganya berapa, biar teman-teman juga tahu kalau mau senang parfum tuh gimana sih tipsnya gitu ya. Tanya yang pertama dulu nih Pak, kapan sih Bapak nih suka sama parfum? Sebenarnya kalau ditanya kapan, saya juga lupa kapannya. Cuman saya inget banget kalau sebenarnya saya pakai parfum itu dari zaman SMA. Oh, Cuman SMA kuliah juga saya pakai. Cuman dari dulu itu parfumnya nggak ganti-ganti. Jadi selalu itu. Saya ingat banget denim waktu itu. Denim emas. Jadi zaman saya SMA dan kuliah itu zaman kapan tuh? Zaman batu ya. Jadi parfum saya pakai itu cuma satu saja. denim itu. Denim itu. Masih ada nggak Pak sekarang itu? Saya cari-cari sekarang sudah hampir tidak ada. Udah nggak ada. Cuman scentnya saya pernah lihat ada, pernah coba gitu. Cuman mereknya beda. Menarik ya. Parfum fresh apa? Bisa dibilang fresh tapi mainly karena itu woody, Oh gitu. kayu banget. Dan itu pernah menjadi signature. Jadi kalau pakai jaket gitu kan, Pokoknya ini Pak Dodi tuh ini. jaket disimpan itu ya udah itu udah wangi kita gitu. Oh. Oke, itu signature scent teman. Apa sih signature scent itu Pak? Boleh. Scent itu sebenarnya gini, jadi penggunaan parfumnya memang satu tadi sehingga menjadi ciri khas. Ya. Contohnya A nih, jadi saat pakai satu saja sehingga orang tuh bisa mengenali kehadiran AA dengan mencium wanginya itu. Kemana-mana pokoknya kalau ada parfum ini Wangi itu adalah wangi milik sendiri. milik sendiri tadi Oke. itu. Jadi itu signature scent. Oke, menarik. Sayang ya, parfum denim itu udah nggak ketemu ya. Iya. Awal mula kan berarti SMA Iya. suka parfum. Iya. Sampai mau ngoleksi ini Pak, membeli yang ada yang mahal, ada yang klon, ada beberapa jenis parfum itu. Kapan itu Pak? Jadi parfum itu kan ada yang namanya Nice yang Iya. mahal, pabrikan Nice, terus keduanya ada designer. Ya, Ada juga yang sekarang lagi bener-bener hype banget adalah clone. klon. Clone itu rata-rata datangnya dari Arab, jadi Middle East, bisa dibilang Dubai, parfum Dubai. Nah, tapi ternyata setelah kita gali-gali, setelah kita menyukai dan mempelajarin, ternyata banyak juga dari niche ke desainer saling mengklon, saling meniru. Jadi klon itu adalah meniru DNA wanginya gitu. Iya. Tidak otomatis mirip, tapi juga mungkin masih sejajar DNA-nya, hampir sama lah wangi-wanginya gitu. Jadi DNA itu misalkan tadi ada notes-notes ya dalam parfum Betul, Pak ya. betul. Misalkan ada citrusnya, Betul, teman-teman betul, nih ada betul. apa namanya woody-nya. Woody, kayu. Itu diperbolehkan memang. Iya, bebas. Bebas begitu ya. Boleh Oh. banget. Boleh. Kan kalau di lagu ada hak cipta ya, nggak Iya, boleh mirip gitu. Kalau di parfum Iya. boleh itu bebas. Sepertinya karena ini wangi jadi bebas-bebas aja. Bebas aja. Ya, dan wangi kan banyak banget sumbernya ya. Iya. Jeruk, bunga, jahe, kayu, bahkan ada juga menyan gitu kan. Insen kalau di dunia parfum namanya. Iya. Bapak kalau daily pakai yang mana? Lebih banyak mau koleksi yang mana Pak? Ya, ini jadinya desainer itu adalah sebuah house of parfum. Mereka juga membuat yang lain-lain, baju, kacamata segala macam. Contohnya Tom Ford. Ya. Tom Ford tuh selain juga punya produk kacamata, baju, jaket segala macam, fashion, juga mereka mengeluarkan parfum. Cuman contoh yang saya bawa sekarang adalah yang dari Blue Channel. Oh, Blue Channel. Ya, BDC ya ini. Ini juga desainer. Desainer ya. Ya. Klonnya adalah ini Raihan. Ini hampir mirip dari Iya, bentuknya sama ya, dari hampir sama bentuk, ya. ya kan? Dan note-nya juga diusahakan sama. Jadi si klon ini akan mencari note-note yang dipakai dari Parfum sumbernya aslinya. Oh.
Dan aslinya ini bisa harganya sekarang yang BDC parfum ini 3 jutaan. Sementara yang ini, yang klonnya Rayhan ini juga Dubai, Middle East, ini sekitar 350-an something. Jauh banget ya. Jauh banget. Cuma Dapat 10-nya ya. Betul, per 10-nya. Tapi wanginya ini bisa dibilang kadang-kadang yang klon justru lebih enak. Karena mereka juga kadang-kadang bukan mengklon saja, cuman mengklon juga mentwist, menambahkan. Ada tambahannya. Ada jadi tambahannya. diubah sedikit Ya, gitu sedikit saja. Cuman ya kadang-kadang lebih enak. Nah, buat saya yang mana tentunya karena kegemaran, kesukaan, jadi biasanya saya hunting yang sumber utamanya dulu aslinya, gitu kan. Nah, tapi karena ini mahal, kadang-kadang saya cari yang klonnya. Gitu. Sebagai untuk dipakai tiap hari. Oke. Dailynya. Gitu. Ya itu. Tips tuh ya, teman-teman ya. Jadi ini parfum harganya 3 jutaan, sedangkan ini yang klonnya itu harganya sekitar 350 ribuan. Hampir dapat 10 nih kalau apa buat daily ya lebih worth it yang ini apa ya. Untuk kualitas sendiri kan terpampang jauh. Apakah buat parfum entusias tetap ngerasanya itu wanginya mirip kah atau gimana? Sebagai parfum antusias atau penyuka parfum, tentunya kita bisa membedakan mana yang klon, mana yang original, OG. Nah, memang tidak pernah ada yang atau bisa dibilang jarang sekali yang benar-benar klon tuh one on one, satu benar-benar 100%, tidak pernah ada. Cuman mereka bisa sampai 98%. Nah, kalau dari kualitas itu tergantung kita, tergantung kulit, tergantung cuaca segala macam kan. Ya kalau dipakainya sambil panas-panasan, sementara itu parfum seharusnya di tempat yang dingin juga akan beda gitu kualitasnya ya. Nah, karena kita lagi di Indonesia nih, bukan lagi di Indonesia, kita lagi memang di Indonesia, cuacanya tropis, jadi biasanya parfum yang saya pakai itu yang mengandung jeruk. Karena fresh. Karena fresh dan betul ada bahasa di dunia penggemar parfum, kalau orang Indonesia termasuk saya, selama parfumnya ada jeruknya, itu pasti suka. Pasti suka. Jadi orang Indonesia seneng jeruk berarti? Pasti jeruk. Oke. Karena fresh. Gitu. Oke, next ini saya lihat ada yang biru nih warnanya dan sama nih ya, sama yang tadi contoh pertama ya. Secara tampilan juga mirip. Kalau ini perbandingannya berapa juta ke berapa ratus ribu nih Pak? Pengen tahu nih. Oke. Saya bawakan untuk kesempatan kali ini memang yang parfum yang blue parfum jenisnya. Jenisnya blue. Jadi ada apa namanya tuh kalau parfum blue tuh? Blue tuh fresh. Jadi yang fresh tapi tidak terlalu fresh. Ada namanya aquatic yang wangi-wanginya wangi-wangi airy, udara ataupun laut gitu. Kalau blue tuh kebanyakan memang note-nya adalah jeruk tadi, berbagai macam jeruk, bergamot lah, ada grape-nya, tapi juga biasanya mengandung jahe sedikit untuk kedalaman wangi. Nah, ini contoh kedua yang saya bawa adalah Roja Elysium. Jadi Roja Elysium ini harganya sekarang kalau nggak salah 5 jutaan dan itu worth it. Gitu. Karena wanginya memang enak banget gitu loh, ya. Tetapi ternyata ada pabrikan Dubai juga, Middle East juga yang mengklonnya. Nah, klon ini benar-benar mereka berusaha banget dimiripkan dari botolnya juga, dari pewarnaannya juga, dan secara scentnya saya bisa bilang ini 95%. 90%. Iya. Nah, harganya tadi ini 5 jutaan. Ini sekitar 500-an juga. Jadi 10%. Sama hampir 10 kalinya ya. Iya, betul gitu. Nah. Kayaknya kita saatnya sniff nih, teman-teman ya. Boleh aku coba, Pak? Boleh banget. Wah, 5 juta ini agak gemetar juga nih, teman-teman ya. Izin ya, kita coba sniff. Oke. Nah, ini nih kiri. Oke. Wow, pantesan 5 juta ya. Di kiri, yang ini di kanan, coba. Kita pembuktian, karena katanya 95%. Oke, mana ini? Oke, kita coba ya. Oh iya sih. Mirip? Iya, sangat mirip sih. Iya, itu deh. Kalau orang merem kayaknya, iya sih. Iya. Wow. Oh, semirip itu ya? Bisa semirip itu. Ya? Bisa semirip itu. Dan dengan terpaut harga 10 kali lipatnya. Betul. Dan kalau di udara, scent ini bener-bener ya nggak bisa dibedain.
scentnya kalau di udara. Tapi itu menjadikan yang ini garam yang beli apa gimana Pak kalau gitu? Apa ada pasarnya sendiri? Iya, ada pasarnya sendiri, termasuk juga mungkin yang pembeli OG-nya juga mungkin ya. Seperti saya ya, saya tetap punya beli OG-nya. yang OG-nya ya? Tetap beli OG-nya. Kalau ini sejarahnya adalah saya beli OG-nya dulu. Oh. Karena tadi itu sayang dipakainya, akhirnya saya cari yang mirip klonnya seperti itu. Atau kebalikannya, ada juga parfum yang saya beli klonnya dan ketika melihat review kayak channelnya termotivasi lah beli yang OG-nya seperti itu. Oke. Berarti tadi ya, yang penting kita melihat DNA-nya. DNA-nya dulu. Iya. Kalau misalkan kita beli yang kayak Diken itu Pak, kan ini rame juga nih teman-teman ya di di Dekan, marketplace suka pada beli Dekan dulu. Kalau beli langsung parfumnya kan itu. Kalau Bapak begitu juga nggak sih Pak, nyobain begitu? Kalau saya mungkin itu salah satu teknis untuk mendapatkan parfum yang cocok. Karena kalau kita membeli parfum yang agak mahal, biasanya ya takut nggak cocok ya. Dan parfum itu kan memang cocok-cocokan dengan kulit, dengan udara, dengan tempat kita ini ya. Dan penggunaan parfum juga kan tidak bisa sama satu itu ternyata. Karena kalau kita pakai motor, nggak mungkin kita pakai parfum yang manis ataupun yang woody gitu. Karena nanti akibatnya menjadi yang rencananya jadi wangi malah jadi menyengat, kurang wangi gitu kan. Nah jadi itu Dekan itu memang kita bisa beli di marketplace. Mereka menyiapkan satu ukuran sekitar 10 mili atau 5 mili gitu untuk kita bisa mencoba dulu sebelum membeli yang aslinya gitu. Nah, itu bagus bisa begitu. Jadi selain tadi ada pilihan yang klon tapi teman-teman juga bisa beli dekantnya ya. Jadi sebelum membeli parfum utuh misalkan 100 mili bisa juga teman-teman beli dekantnya kayak testernya ya? Tester, seperti tester. Tapi itu sudah pasti 100% parfum itu Pak? Pastinya saya nggak bisa pastikan karena kan beda-beda toko, beda-beda juga. Karena itu lebih kejujuran betul? Lebih kejujuran masing-masing toko ya kan? Berarti tetap harus hati-hati ya? Iya. Kalau saya pribadi saya tidak beli dekannya. Langsung ya? Karena jadi ada perasaan kalau ketika dekan itu wanginya juga kurang bagus karena kan ada perpindahan dari botol ke itu ya, ke botol kecil ya, botol kecil gitu. Oke, kita tadi udah bahas seputar parfum walaupun masih belum mendalam ya, ini masih episode 1. Tapi aku mau tanya ke Pak Dodi, di penghujung episode pertama teman-teman nih, apa tipsnya biar teman-teman yang mau jadi kolektor parfum atau minimal entusias parfum ya, parfum entusias untuk memulai parfum apa, terus tipsnya tuh bagaimana Pak? Sebenarnya kalau menyukai sesuatu kan nggak bisa dicita-citakan ya. Jadi nggak bisa dicita-citakan dan menjadi teknisnya seperti ini. Ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Nah, kalau buat saya parfum itu memang tadi tuh, buat saya parfum itu sebuah momen atau juga cara saya untuk keluar dari dunia kesibukan pekerjaan, masuk ke dunia yang saya sukai gitu. Sehingga ya ini sebagai obat stres istilahnya. Makanya kita ada pelarian seperti itu. Nah ini parfum. Kewangian. Kebetulan kewangian gitu. Alasannya kenapa kewangian? Sebenarnya sih alasannya simple. Ketika saya pergi umroh, istri saya beliin parfum dan belum pernah ketika saya pakai parfum itu dan langsung jatuh cinta seperti itu. Dan saya ketika mencium parfum itu selalu ingat momen itu. Momen ketika umroh seperti itu. Makanya tadi saya bilang parfum itu buat saya adalah momen ya. Iya. Mengingatkan ke suasana yang sebelumnya. Wah, begitu. Menarik. Jadi suka parfum gara-gara tadi ketika ada momen diingatkan ya oleh wangi tersebut. Betul. Gitu ya, Pak, ya? Betul. Oke. Sepertinya sekian dulu episode pertama ya. Teman-teman jangan lupa follow Instagram kami, media sosial kami di G2 Studio. Ini ada program All About Scent bersama saya Gado Gifta. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.